Balik lagi di channel YouTube Jagoan Helm bareng gue Raditya Atnari. Di depan gue udah ada kedua helm yang baru aja launching dari masing-masing pabrikan, yaitu si NHK N2 Max sama si RSV Windbreaker. Kedua helm ini juga harganya mirip-mirip dan spesifikasinya juga mirip-mirip. Kira-kira mana ya yang terbaik buat pilihan kalian di antara kedua helm ini? Kita coba ulik yuk satu-satu. Kita bahas dulu dari si RSV Windbreaker. Jadi Windbreaker ini adalah helm terbaru dari RSV yang masuk ke segmen di harga 500 ribuan, alias di bawah dari Wintel sama si SV300. Sementara untuk si N2 Max, ini adalah seri lanjutan dari versi N1 Max. Yang kurang lebih ya naik sedikit lah dari N1 Max, tapi masih di range harga kurang lebih di 500 ribuan. Untuk masalah desain, silahkan kalian lihat di video sinematik, selera masing-masing. Tapi kalau ada yang bertanya, Bang, batoknya gedean yang mana? Yes, bisa kalian lihat, untuk masalah batok, masih lebih gede si RSV Windbreaker dibanding si N2 Max. Tapi kalau masalah panjang spoiler, jelas, N2 Max. Gue sih kurang rekomendasi untuk kalian boncenger, apalagi yang suka bonceng ciwi-ciwi atau pasangan kalian atau teman kalian pakai si N2 Max. Karena spoilernya dia jauh lebih panjang dibanding si Windbreaker. Sekarang kita bahas spesifikasinya satu-satu, mulai dari si Windbreaker dulu. Untuk jumlah ventilasi bagian masuknya, si Windbreaker itu ada satu di atas tapi ukurannya gede, dan untuk buka tutup ya, itu tinggal ditekan aja. Dan untuk keluar angin, itu ada dua lubang di balik spoilernya ini. Jadi secara jumlah ventilasi, dia nggak terlalu banyak untuk si Windbreaker. Untuk si N2 Max, jumlah ventilasi masuk ya, di bagian atas itu terbagi dua lubang, kiri sama kanan. Dan untuk keluar angin, itu juga ada dua lubang di balik spoiler ini. Jadi secara jumlah ventilasi, si N2 Max lebih banyak dibanding si RSV Windbreaker. Nah, buat bagian visor, kedua helm ini juga punya visor yang sama-sama runcing manjang. Tapi, si NHK ini punya keunggulan teknologi yang nggak ada di RSV Windbreaker. NHK2 Max punya teknologi namanya RHD atau Revolution High Definition. Oh, pokoknya begitulah, bahasanya panjang. Intinya RHD itu untuk meminimalisir panas dari sinar matahari biar nggak terlalu nyelekit di mata kita. Nah, kalau si Windbreaker dia nggak ada teknologi kayak gitu nih. Dia cuma ada visor clear dan anti-scratch aja. Jadi kalau ngomongin secara visor, bisa dibilang si N2 Max ini lebih unggul secara teknologi dibanding si Windbreaker. Nah, untuk bagian shape di fitting pipi, si RSV Windbreaker gue akuin jauh lebih enak dibanding si N2 Max. Karena si RSV Windbreaker ini, bagian fitting pipinya sedikit lebih maju. Jadi waktu dipakai, itu kerasa lebih nyaman di bagian pipinya. Sementara kalau si NHK N2 Max, bagian fitting pipinya, dia nggak terlalu maju. Jadi fittingnya ya nggak senyaman sama si Windbreaker. Secara bahan dasar, kurang lebih kedua helm ini pakai bahan dasar yang sama, yaitu termoplastik. Dan secara sertifikasi juga ternyata sama-sama only SNI aja. Sekarang kita move ke bagian dalam dari kedua helm ini. Untuk tali pengunci, si RSV Windbreaker dikasih tali pengunci micro lock dan terbuat dari plastik. Sementara kalau si NHK N2 Max, dia dikasih yang micro lock juga. Tapi untuk micro locknya itu terbuat dari stainless steel. Yang kurang lebih untuk micro lock stainless steel ini harusnya udah bisa lolos sampai SE 2206. Nah, jadi secara tali pengunci si N2 Max itu punya keunggulan dibanding si Windbreaker. Hampir ketinggalan, kedua helm ini juga udah support untuk pengguna kacamata. Biarpun di bagian helmnya itu nggak dicantumin tag glasses fit-nya. Tapi tenang aja, kedua helm ini udah support untuk pengguna kacamata. Dan bisa teman-teman lihat, di bagian padding pipinya, ini untuk N2 Max, dia masih ada tambahan EPS atau styrofoam di bagian pipi. Jadinya secara safety, si N2 Max ini lebih safety dibanding si Windbreaker untuk bagian pipinya. Karena Windbreaker ini, bagian sampingnya itu belum ada IPS-nya lagi, jadi langsung ke busa. Untuk kain busa sih ya gue akuin secara kelembutan dan keempukan masih lebih enak si N2 Max dibanding si Windbreaker. Dan masalah intercom, tenang aja, kedua helm ini udah ada slot intercomnya, jadi nggak perlu pusing buat masang intercom. Dan buat bagian bracketnya, kedua helm ini juga bagian list sampingnya ini termasuk tipis, jadi dua-duanya bisa pakai bracket yang jepit ataupun tempel, terserah kalian. Nah, tapi di sini ada satu keunggulan dari si Windbreaker yang nggak ada di N2 Max, yaitu bagian visor stopper. Kalau di Windbreaker itu ada visor stopper ya, bisa teman-teman lihat. Sementara kalau di N2 Max dia tidak ada visor stoppernya. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman? Kalian pilih RSV Windbreaker atau si N2 Max? Nah, kalau masih bingung di antara kedua helm ini, gue bisa kasih saran kayak gini aja. Buat si RSV Windbreaker, gue lebih rekomendasi buat teman-teman yang size kepalanya besar atau yang berbadan besar.
Karena untuk size-nya, dia cenderung fittingnya ada sedikit longgar dan cenderung harus downsize. Dan untuk ukuran batoknya sendiri, dia lumayan besar dibanding helm-helm RSV yang sebelumnya. Nah, untuk kalian yang badannya kurus dan size kepala kecil, gue rekomendasi teman-teman ambil di NHK N2 Max. Karena secara fitting, dia lebih ngefit dan cenderung lebih sempit. Dan ukuran batoknya juga nggak sebesar kayak si RSV Windbreaker. Buat teman-teman yang penasaran gimana feel-nya kedua helm ini waktu dipakai di jalan, teman-teman bisa nonton road review kita untuk review yang secara lebih mendetail seputar ventilasi, kekedapan suara, dan lain-lainnya. Jadi gimana nih? Mau pilih si RSV Windbreaker apa sih yang NHK N2 Max? Atau dua-duanya langsung dibungkus saja? Ya udah, langsung aja mampir ke toko kita di Generasi Bekasi Selatan. Dan buat yang jauh dari Bekasi, bisa bungkus pakai marketplace atau online shop kayak biasa. Linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja. Gue Raditya Tari, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you!